Dan bahkan ekstremis kanan maupun ekstremis kiri itu tidak akan pernah berhasil menguasai NKRI. Beliau melanjutkan pesan singkatnya. Selama masih ada orang-orang, jangan menganggap kayak gini nih musyrik apa gugon Tuhan ya, Lur. Kalau ada yang tidak percaya atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini saya kasih pertanyaan. Panjenengan, Anda pernah nggak minta doa restu kepada orang tua, minta doa kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang dituakan, dihormati? Pernah nggak minta doa dan minta restu? Mereka itulah yang akan menjadi benteng Nusantara bersama sedulur-sedulur yang ada di Bali. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, Salam Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan Syekh Wiloso saking kersani Gusti Kang Maha Agung. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya untuk membahas tentang Wahyu Keprabon, dan saya langsung akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu di manakah keberadaan Wahyu Keprabon saat ini dan seberapa pentingkah Wahyu Keprabon bagi Presiden 2024. Kalau menurut saya, Wahyu Keprabon itu adalah mutlak dan sangat penting untuk dimiliki oleh Presiden tahun 2024. Karena apa? Kita sebagai rakyat itu sudah cukup jengah ya melihat dengan berbagai macam sandiwara, berbagai macam ulah para politikus, para kelompok-kelompok politik maupun organisasi masyarakat atau ormas yang benar-benar membuat suasana ini menjadi keruh, menjadi di mana-mana bau busuk. Ini seperti yang saya sampaikan pada blog saya sebelumnya tentang Wahyu Keprabon. Kenapa ini semua terjadi sampai hampir 2 periode ini? Ya karena terus terang kalau Pak Jokowi itu memang tidak memiliki Wahyu Keprabon atau tidak menerima Wahyu Keprabon. Sekalipun hasil pekerjaannya bagus. Pak Jokowi itu sebagai seorang pekerja, jadi presiden yang memang benar-benar mengabdikan masa kepemimpinan itu untuk bekerja dan untuk rakyat. Itu saya akui ya. Saya tidak mau munafik seperti sebagian orang-orang itu yang mencaci maki presiden tetapi mau pakai fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi ya. Memprotes tol tapi dirinya sendiri wirawiri lewat jalan tol bikinan Pak Jokowi, itu kan konyol dan busuk banget seperti itu sebenarnya. Oleh karena Pak Jokowi ini tidak memiliki Wahyu Keprabon, maka sepanjang kepemimpinan beliau itu ya terjadi para politisi yang berulah, ormas yang berulah ya, dan seperti itu mengganggu ketentraman beliau sebagai presiden. Nah ini yang terganggu itu sebenarnya ketentraman Pak Jokowi, fokus Pak Jokowi untuk berkarya dan bekerja. Ya walaupun beliau itu sebenarnya seperti tidak terpengaruh oleh suara-suara seperti itu ya, bisa diibaratkan biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah itu saya salut seperti itu. Jadi tidak begitu fokus untuk melayani, meladeni orang-orang yang cuap-cuap di luar sana yang gak karuan jundrungnya. Maka fokus kerja untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Cuma ya itu tadi, yang saya sayangkan hanya satu hal. Seandainya beliau memiliki atau menerima Wahyu Keprabon, saya yakin pasti Nusantara, pasti Indonesia, NKRI ini akan jauh lebih tentram dari keadaan yang saat ini ada. Dan akibat dari ketidaktentraman yang seringkali muncul ya, tentram sebentar ada lagi, tentram sebentar ada lagi, itu ya secara langsung maupun tidak rakyat ini terkena imbasnya. Rakyat ini dibikin jengah, dibikin enek ya. Walaupun semua ini sebenarnya memang sudah seperti garisnya memang demikian, seperti yang diungkapkan oleh yang dalang Panjang Mas ya, bahwa era kepemimpinan Pak Jokowi itu nanti akan ada yang namanya era bersih-bersih diri. Nusantara, Indonesia ini akan dilakukan pembersihan besar-besaran. Ibaratnya bak mandinya dikuras, berarti yang keluar itu adalah semua yang kotor dari dalam bak mandi itu.
Maka saat ini pun dalam kancah politik kita bisa melihat orang-orang yang kotor sekali itu akan keluar ya. Baik itu ada sebagian pejabat pemerintah maupun kebanyakan ya ormas-ormas juga itu tidak semuanya kotor, tetapi kita lihat ada beberapa kelompok yang cukup dominan mengotori suasana. Saya tidak perlu menyebutkan, para pemirsa tentu sudah mudah untuk membaca semua ini. Inilah pentingnya saya tekankan untuk Presiden 2024 nanti, seandainya kita memiliki presiden yang menerima Wahyu ke Prabon, tentu suasana akan menjadi jauh lebih tenang, lebih tentram. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang layak nantinya untuk 2024 ya? Sedangkan Pak Jokowi saja belum layak ya untuk menerima, walaupun kerjaannya, kualitas bekerjanya memang bagus. Tetapi Wahyu ke Prabon ini tidak hanya minta syarat orang yang cakap dalam bekerja, dalam memimpin, tetapi juga cakap dalam spiritual. Artinya begini, seseorang yang tidak hanya cakap dalam bekerja, dalam manajerial atau dalam kepemimpinan, tetapi juga cakap dalam bidang spiritual. Jadi Wahyu ke Prabon itu hanya untuk orang-orang yang memahami bagaimana eksistensi leluhur ya. Bagaimana cara orang Jawa untuk membangun jalan spiritual. Kalau jalan spiritual yang dibangun itu salah kaprah, ya tentu saja tidak akan mendapatkan Wahyu ke Prabon. Misalnya ya, kita ada seseorang yang mengunggul-unggulkan, memuja-muja bangsa lain, sementara leluhur sendiri dilupakan, sama sekali tidak dirawat, tidak dihargai, dihormati, ya orang seperti itu tidak akan mendapatkan Wahyu ke Prabon. Maka Wahyu ke Prabon ini hanya untuk orang-orang yang mau berbakti pada leluhurnya, memahami eksistensi para leluhur, bagaimana harus menjalin komunikasi dan hubungan atau interaksi dengan leluhur. Seorang pemimpin itu ya tidak boleh hanya untuk mewakilkan orang-orang untuk misalnya nyekar atau maraksuan ke leluhur. Maka bisa dikatakan dalam hal ini siapapun yang akan menjadi presiden itu sebaiknya, idealnya itu ya maraksuan dulu, nyekar ke Pasarean Agung Kota Gede dan Pasarean Agung di Imogiri. Dan nanti ada yang lain-lain juga yang harus disowani atau diziarahi. Kenapa demikian ya? Karena di sana itu tempatnya para leluhur agung, leluhur besar Nusantara, bahkan sebagai generasi penerus Majapahit. Nanti kalau itu sudah bisa dilaksanakan, nanti akan lebih baik lagi jika dijalankan lebih luas lagi sampai ke leluhur yang ada di luar Jawa. Misalnya di Kute Lama, Kute Baru, Kute Kertanegara, kemudian sampai ke Sumatera, ke Jawa Barat, ke Bali, dan seterusnya. Itu akan bagus sekali. Tetapi alangkah baiknya jika itu tidak hanya diwakilkan. Saya melihat itu baru diwakilkan pada orang, dan itu pun tidak, mungkin kurang intensif ya. Bahkan datang sendiri pun itu belum tentu mendapatkan restu, belum tentu mendapatkan pengestu dari para leluhur, apalagi hanya mewakilkan. Maka jangan harap Wahyu ke Prabon bisa diterima ya. Maka untuk pemimpin yang akan datang, saya sarankan siapapun yang jago presiden ya, mau yang fanatik mau yang enggak itu ya, silahkan untuk maraksuan nyekar ke Pajimatan Agung Imogiri, ke Pasaran Agung Kota Gede ya. Kemudian di tempat-tempat yang lain ada Astana Mangate, Girilayu, dan ada beberapa hal yang pokok untuk disowani. Nah itu sebaiknya melakukan upaya untuk menyambung, berinteraksi dengan para leluhur, syukur nanti mendapatkan sawab berkah pengestu. Nah kalau bagi calon presiden yang sudah tidak percaya dengan eksistensi leluhur, ya tangeh lamun, ya nggak akan mungkin, mustahil mendapatkan Wahyu ke Prabon. Bahkan untuk direstui saja tidak. Maka pasti selama kepemimpinannya itu hanya akan membuat kacau dan akan menyengsarakan rakyat, bahkan bisa membuat bubar NKRI. Itu harus hati-hati ya, panjenengan terutama yang cemas, yang galau dengan keadaan saat ini ya, dan khawatir nanti tahun 2024 jatuh ke tangan orang yang salah, ya sebaiknya cermatlah memilih siapa nanti calon presiden yang layak. Seandainya tidak ada ya, kalau seandainya tidak ada ya karena negara itu harus ada presidennya ya, mau nggak mau ya harus memilih yang jelek diantara yang jelek sekali kan. Ya terpaksa tetap harus memilih salah satu. Ya caranya pilih aja yang jelek, yang lain mungkin jelek banget ya. Kebangetan jeleknya ya pilih aja yang jelek, karena tidak ada yang baik menurut Anda, menurut kita ya pilih aja yang jelek atau yang terbaik diantara yang jelek itu. Paling caranya seperti itu. Nanti serahkan kepada hukum alam. Kalau memang seorang presiden yang akan datang
sudah punya niatan buruk, akan merombak, akan merubah tatanan Nusantara, akan menghabisi local wisdom, akan membuat misal katakanlah itu akan menjadi negara yang tidak berdasarkan Pancasila lagi, negara yang entah itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ya pasti itu akan hancur. Dan sepertinya orang itu kalau sudah punya niatan seperti itu pasti tidak akan jadi presiden, pasti akan gagal. Leluhur tidak akan diam, ya leluhur tidak akan diam, tidak akan membiarkan Nusantara jatuh ke tangan orang yang parah sekali. Saya pernah dalam hati, dalam pikiran saya bahkan sempat bergumam, ini gimana nasib Nusantara kelak ya, suatu ketika gimana nasib Nusantara kalau sekarang orang sudah pada mendem agama, sudah pada mabuk dongo seperti ini. Pada saat itu pas ada kejadian setelah ada gempa besar ya di Nusa Tenggara Barat ya, kemudian Gunung Rinjani juga banyak terjadi longsoran, dan bahkan di situ ada warga masyarakat yang katanya itu kerasukan atau kelenggan Dewi Rinjani. Nah itu saya sangat tidak percaya ya. Saya katakan demikian, saya tidak percaya. Kenapa? Ya tidak mungkin seorang leluhur besar Dewi Rinjani kok teriak-teriak sambil melotot dan mengancam. Memang benar ya, isi ancamannya itu saya sepakat, saya setuju. Jangan mengotori, jangan merusak Gunung Rinjani ya. Ini menuding para pendaki yang suka merusak, suka mengotori gunung ya. Saya setuju itu. Cuman seorang leluhur besar tidak akan seperti itu. Cara menyampaikannya pasti halus, santun, lembut, penuh kasih sayang, penuh belas asih, dan hanya sebentar. Tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai melotot, tidak pakai acara ngamuk-ngamuk seperti itu ya. Ini pemirsa harus bijak dan harus bisa memahami seperti apa leluhur besar itu jika lenggah ke dalam diri seseorang. Dan satu lagi, leluhur besar itu tidak akan sembarangan untuk lenggah atau masuk ke dalam tubuh seseorang, karena belum tentu orang itu akan kuat. Kebanyakan orang tidak akan kuat jika badannya itu dirasuki atau dilenggahi oleh leluhur besar. Tidak akan sembarangan orang memilih ya. Batasan nggak kuat itu ya bisa kematian ya. Jadi nggak akan mungkin leluhur masuk ke sembarangan orang. Apalagi leluhur besar ya, pilih-pilih. Kalau orangnya nggak resik, orangnya kelakuannya belangsakan ya nggak akan kerso masuk. Nah pada saat saya berkeluh kesah mau jadi apa Nusantara ini kelak, tiba-tiba Eyang Dewi Rinjani itu rawuh hadir. Saya benar-benar takjub dan surprise sekali karena baru pertama kali itu beliau itu rawuh dan langsung bicara dengan saya. Beliau itu hanya mengucapkan sederhana, itu nanti tidak akan terjadi Ngir. Itu nanti tidak akan terjadi. Apa yang kamu khawatirkan itu, Nusantara akan rusak, semua akan, tatanan ini akan hancur, itu tidak akan terjadi. Dan bahkan ekstremis kanan maupun ekstremis kiri itu tidak akan pernah berhasil menguasai NKRI. Beliau melanjutkan pesan singkatnya, selama masih ada orang-orang seperti di Bali, maka tidak akan pernah berhasil ekstrim kanan maupun kiri menguasai dan kemudian menghancurkan NKRI ini. Ya saya sudah langsung paham kenapa saudara-saudara semeton di Bali, ya saudara-saudara kita semeton di Bali itu masih menghargai, menghormati leluhur, dan orang-orang di Bali itu benar-benar memahami eksistensi para leluhur, harus bersikap bagaimana dengan leluhur ya. Di sana itu benar-benar paham. Makanya benteng Nusantara saat ini ya diantara yang paling besar itu sebenarnya para sedulur-sedulur semeton yang ada di Bali, termasuk juga di Jawa maupun di pulau-pulau yang lain, terutama ya yang masih menghormati dan menghargai leluhur, yang memahami eksistensi leluhur, yang menghargai dan memahami peran leluhur untuk kehidupan ini. Bagi yang tidak percaya, ya sudah. Sedulur-sedulur para pemirsa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Maluku, Ambon, Sulawesi, itu kalau masih percaya eksistensi leluhur, peran leluhur, apalagi mau menghargai dan menghormati leluhur, mereka itulah yang akan menjadi benteng Nusantara bersama sedulur-sedulur yang ada di Bali. Dan saya rasa itu tidak akan bisa dimusnahkan. Dengan kekuatan apapun tidak akan bisa dimusnahkan. Karena itu memang sudah sesuai dengan kesejatian hidup. Sejatinya hidup itu apa? Itu ya itulah yang tepat, yang benar dan pas, yang benar seperti itu. Kemudian
di manakah wahyu keprabon saat ini? Saya bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak menerima wahyu keprabon karena kalau panjenengan tidak percaya apa yang saya sampaikan, mungkin panjenengan tidak memahami. Ya, kalau saya balik tanya, siapa yang berwenang saat ini untuk memegang, mendistribusikan wahyu keprabon? Ya. Kalau saya pribadi menyaksikan sendiri bahwa wahyu keprabon itu yang berwenang mendistribusikan adalah beliau Eyang Sapu Jagat atau Gusti Mangkunegoro yang kedua. Wahyu keprabon itu ya saat ini kembali pada beliau, ada pada beliau, tidak diterima oleh siapapun karena sebelum ada di beliau ya beberapa tahun yang lalu masih ada di Kalimantan Timur yang waktu itu di seorang bupati di salah satu kabupaten Kalimantan Timur ya, kemudian sekarang sudah nggak jadi bupati dan waktu itu beliau diberi kesempatan untuk meniti jalan menuju ke RI2 sebenarnya, tapi karena mungkin ada sesuatu hal makanya wahyu keprabon diambil lagi, dan wahyu keprabon ini hingga saat ini ada kembali di Eyang Pangeran Sapu Jagat atau Eyang Gusti Mangkunegoro yang kedua. Saat ini sampai hari ini masih beliau pegang dan tidak diberikan kepada siapapun. Saya berani menegaskan, berani ngomong apa adanya supaya tidak terjadi simpang siur bagi panjenengan yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan para leluhur. Silahkan buktikan sendiri, karena ini bukanlah sesuatu yang ngoyo-woro atau halusinasi atau saya hanya membual dan menebar kebohongan, tetapi saya menyaksikan sendiri. Bahwa saat ini wahyu keprabon ada dipegang oleh yang punya otoritas, yaitu beliau Pangeran Sapu Jagat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jalan yang harus ditempuh oleh seseorang calon presiden agar menerima wahyu keprabon? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa seseorang yang layak untuk menerima dan mendapatkan wahyu keprabon itu adalah orang-orang yang memahami eksistensi leluhur dan orang yang mau berbakti kepada para leluhur agung, terutama leluhur yang ada di Nusantara ini, dimulai dari leluhur yang paling dekat, yaitu kedua orang tuanya kalau sudah meninggal. Kalau masih ada ya berbakti pada kedua orang tua, dan bakti itu jangan berhenti pada kedua orang tua, tapi lanjutkanlah untuk berbakti pada para leluhur yang menurunkan Anda, menurunkan kedua orang tua Anda, dan perluaslah bakti itu kepada para leluhur yang merintis Nusantara ini. Luaskanlah kepada para leluhur agung yang ada di tanah Jawa, ada di tanah Sunda, tanah Bali, di luar Jawa. Baktilah kepada mereka, para leluhur agung itu. Karena tanpa adanya bakti seperti itu, maka jelas tidak akan layak untuk menerima wahyu keprabon. Kalau cuman suruhan, ya suruhan itu kan kayak menyepelekan sekali. Emangnya lu siapa? Mau calon presiden, ya? Wong sekalipun sudah menjadi presiden, bagi leluhur agung itu tidak ada apa-apanya kalau presiden itu tidak berbakti pada para leluhur. Ya. Leluhur bisa aja menghentikan seorang presiden kapanpun, bisa saja dengan kekuatan, dengan kebisaan para leluhur agung Nusantara ini bisa saja. Tetapi kan leluhur tidak semau gue, leluhur juga menyerahkan semua ini kepada hukum alam. Biarkanlah kekuatan alam yang akan mengadili, kan begitu. Sing sopo gawe bakal nganggo, sopo nandur ngunduh. Kecuali kalau memang sudah kondisinya sangat darurat dan leluhur penting sekali untuk melindungi rakyat, orang-orang yang disayangi, barulah leluhur kerso atau bersedia untuk turun tangan. Kalau ada calon presiden yang nggak percaya dengan leluhur, ya jelas itu kemungkinan besar tidak akan jadi, tidak akan berhasil untuk memenangkan pemilu. Karena orang yang tidak percaya dengan leluhur, ini artinya dia itu tidak memahami eksistensi para leluhur. Ngertine leluhur ki wis mati, ya wis nggak bisa berkomunikasi, interaksi dengan orang yang masih hidup. Ngertine, pahame leluhur itu udah nggak punya kekuatan apapun untuk ngurusi kehidupan di dimensi bumi ini, di Nusantara ini. Nah, itu yang saya maksud. Orang yang tidak memahami eksistensi leluhur, yaitu orang yang tidak memahami sesungguhnya apa yang terjadi dengan leluhur.
ngertine wis mati ya wis, itu tidak memahami eksistensi. Padahal leluhur itu masih bisa berperan, masih bisa memberikan pengestu, memberikan sawab kepada siapapun yang dikehendaki, siapapun yang setia tuhu kepada para leluhur, mau menghargai dan menghormati leluhur, itulah orang-orang yang akan diberikan pengestu, akan diberikan restu. Jelas kan di sini, leluhur itu masih bisa menjadi perantara doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan menganggap kayak gini nih musyrik apa gugon Tuhan ya, Lur. Kalau ada yang tidak percaya atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini saya kasih pertanyaan. Panjenengan Anda pernah nggak minta doa restu kepada orang tua, minta doa kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang dituakan, dihormati? Pernah nggak minta doa dan minta restu? Kalau memang pernah, ya orang masih hidup aja Anda minta doa restu, Anda percaya itu bisa menjadi perantara harapan dan doa Anda kepada Tuhan, ya enggak? Esensi dari kita minta doa restu kepada orang tua, kepada teman itu kan siapa tahu orang tua kita, teman kita yang mendoakan kita ini itu akan menjadi lantaran, akan menjadi perantara terkabulnya harapan dan doa kita. Saya pun melakukan seperti itu, minta sawab pengestu, doa restu pada orang tua, kepada teman-teman, orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang saya tuakan. Saya minta doa dan restu. Saya percaya mereka itu yang masih hidup di dimensi bumi ini bisa menjadi perantara doa kita. Apalagi eksistensi leluhur yang sudah mencapai alam kemuliaan sejati, itu jauh lebih besar kekuatannya menjadi perantara doa kita kepada Tuhan. Coba logikanya, pola pikirnya, mindsetnya itu coba dikoreksi supaya tidak salang surup. Mangertiyo sejatine urip, supaya ngerti, supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari sekian banyaknya tokoh politik dan pejabat yang sering disebut-sebut di media massa maupun media sosial, adakah di antara mereka yang sekiranya pantas dan layak menerima wahyu keprabon? Ini akan saya jawab di konten berikutnya, biar tidak terlalu panjang ya, biar tidak bosan juga. Kasihan sedulur-sedulur yang kuotanya terbatas. Ya demikian para pemirsa yang budiman, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk panjenengan semua, dan tentu saja harapan saya bisa menjadikan generasi yang cerdas, generasi yang bijaksana, karena memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan maupun kecerdasan spiritual, maka akan menjadi pribadi yang bijaksana. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya tentang jawaban ketiga dan keempat. Akhir kata saya sampaikan, semoga kita semua selalu sehat berkas waras, ayom-ayom tentrem dan lancar rezekinya, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya dalam kondisi seburuk apapun. Mugia tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu sagung titah tumati.